Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Muazim, NPM E1D019087. Baiklah, di sini saya akan menampilkan hasil estimasi yang telah saya lakukan, yaitu estimasi berbagai bentuk ekonometrika berbasis model Pendugas. Yang saya tampilkan di sini berupa analisis usaha tani bawang putih dari skripsi yang berjudul yang pertama, yaitu analisis usaha tani bawang putih dan permasalahan di negeri Salayo Tanang Bukit Saleh, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solo, oleh Rahmi Ulfa. Bawang putih merupakan salah satu komoditas tanaman hortikultural. Analisis usaha tani bawang putih. Adapun rumusan masalah yang terkandung yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Dan yang kedua, apakah masing-masing input produksi memiliki nilai elastisitas yang sama. Yang ketiga, bagaimana kondisi skala utama yang dijalani petani, IRS, DRS, CRS. Baik, tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Yang kedua, untuk mengetahui nilai elastisitas input produksi. Yang ketiga, untuk mengetahui kondisi skala utama yang dijalani petani, IRS, DRS. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer penyuluhan pertanian dan pertanian responden. Data sekunder literatur, instansi pemerintahan dan penelitian terdahulu. Selanjutnya yaitu spesifikasi model. Fungsi produksi yaitu Y sama dengan beta 0 X1 beta 1 X2 beta 2 X3 beta 3 kali ET, ditransformasikan ke dalam bentuk linear logaritma dengan rumus ln Y sama dengan IN beta 0 plus beta 1 IN X1 plus beta 2 IN X2 plus beta 3 IN X3. Dalam analisis ini, variabel yang dependen yang digunakan yaitu X1 berupa luar rahang, X2 jumlah bibit, dan X3 tenaga kerja, dan untuk Y merupakan hasil produksi, jumlah produksi. Next, yang pertama, pengaruh input produksi terhadap jumlah output. Dalam penelitian ini menganalisis 3 faktor yang dapat mempengaruhi jumlah produksi dalam usaha tani bawang putih. Faktor tersebut terdiri dari luas lahan, merupakan X1 jumlah bibit, beta X2, dan tenaga kerja, beta X3, dengan jumlah responden sebanyak 30 responden. Untuk mengetahui pengaruh variabel tersebut, dilakukanlah perhitungan analisis regresi linear berganda sehingga didapatlah
hasil seperti yang ditampilkan pada layar, dimana di sini beta hat, teror, T hitung, dan T tabel. Next. Dari hasil tadi, kemudian dilakukanlah pengujian H0 B1 sama dengan 0. Variabel tidak berpengaruh terhadap hasil produksi atau output. H1 B1 tidak sama dengan 0. Variabel berpengaruh terhadap hasil produksi atau output. Dengan kriteria pengujian, jika T fit lebih kecil dari T tabel, maka terima H0 dan tolak H1. Jika T fit lebih besar dari T tabel, maka tolak H0 dan terima H1. Setelah melakukan penelitian analisis, didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, ada variabel luas lahan, di mana T hitung yang diperoleh ulang lagi, di mana T hitung yang diperoleh sebesar 11,30703 dengan T tabel sebesar 2,056, sehingga dapat diketahui bahwa T hitung lebih besar dari T tabel. Maka ditolak H0, terima H1, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel luas lahan berpengaruh terhadap hasil produksi. Yang kedua itu variabel jumlah bibit, di mana T hitung yang diperoleh sebesar 5,030866 dengan T tabel sebesar 2056, sehingga dapat diketahui bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel. Maka dari itu tolak H0, terima H1, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah benih berpengaruh terhadap hasil produksi atau output. Dan yang terakhir ada variabel tenaga kerja. Nilai T hitung sebesar 0,7919871, dengan nilai T tabel sebesar 2,056, sehingga dapat diketahui bahwa T hitung lebih kecil dari T tabel, maka diterima H0, ditolak H1. Dapat disimpulkan bahwa variabel tenaga kerja tidak mempengaruhi jumlah produksi atau output produksi. Elastisitas variabel produksi. Untuk mengetahui elastisitas variabel produksi bawang putih, dilakukan analisis sebagai berikut, di mana dengan hipotesis H0 beta 1 min beta 2 sama dengan 0, H1 beta 1 min beta 2 tidak sama dengan 0. Dengan kriteria pengujian, jika P value yaitu lebih kecil sama dengan H, kemudian jika P value lebih besar daripada A, maka terima H0, tolak HI H1, sehingga diperoleh hasil analisis sebagai berikut. Yang pertama yaitu X1 min X2 sama dengan P value sama dengan 0,14006 lebih besar dari A, maka diterima H0, tolak H1. Yang kedua yaitu X1 min X2 sama dengan P value sama dengan 0,00001 lebih kecil atau sama dengan 0,005, maka tolak H0, terima H1. Yang ketiga yaitu X2 min X3, di mana P value sebesar 0,00000
itu lebih kecil dari 0,005, maka tolak H0 terima H1. Dari analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa input produksi tersebut tidak memiliki nilai elastisitas yang sama. Baik, next, skala usaha. Skala usaha di sini ada 3, yaitu yang pertama ada increasing return to scale, yang kedua ada decreasing return to scale, yang ketiga quartile return to scale. Yang pertama itu IRS merupakan kenaikan suatu unit input menyebabkan kenaikan output yang semakin bertambah. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam IRS yaitu variabel luas lahan dan jumlah benih. Yang kedua itu DRS merupakan kenaikan hasil yang berkurang apabila pertambahan satu unit input menyebabkan kenaikan output semakin berkurang. Terdapat satu variabel input yang mengalami DRS yaitu variabel tenaga kerja. Yang ketiga yaitu kenaikan hasil tetap apabila penambahan satu unit input menyebabkan kenaikan output dengan proporsi yang sama. Kebetulan dalam penelitian ini variabel input yang termasuk dalam kondisi selanjutnya yaitu kesimpulan. Setelah melakukan analisis pada usaha tani bawang putih, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, dari 3 variabel input yang digunakan, hanya 2 variabel saja yang memiliki pengaruh terhadap hasil atau jumlah produksi. Kedua variabel tersebut yaitu luas lahan dan jumlah bibit, sedangkan satu variabel lainnya tidak berpengaruh yaitu variabel tenaga kerja. Dan yang kedua, dari hasil analisis yang telah dilakukan, ketiga variabel penelitian bersifat elastis. Yang terakhir, terdapat 2 input produksi termasuk dalam skala usaha increasing return to scale, yaitu luas lahan, jumlah benih, yang mana apabila petani menambah satu unit input akan menambah jumlah output yang dihasilkan, serta satu input yang termasuk dalam decreasing return to scale, yaitu tenaga kerja, sehingga ketika petani menambah satu unit input tenaga kerja akan menyebabkan hasil output yang semakin berkurang. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.